When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me, yeah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini kita akan memulai ibadah online bersama-sama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kasih-Mu. Dan hari ini dengan apa kami dapat balas hanya dengan puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Serukan nama Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini. Sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Sama siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh jadi rema bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat Allah saja aku merasa tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dekat Allah saja aku merasa tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Mari sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini, katakan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku,
dahsyat. Dia Allah gunung batu, sumber kekuatan kita. Haleluya, ralabaya syakaralalaba. Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Hanya padamu-lah kami berseru Tuhan. Apapun yang jadi masalah pergumulan kami tahu di bawah kaki Yesus ada jalan keluar. Di bawah kaki Yesus ada jawaban Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus berikan engkau kekuatan. Tuhan Yesus berikan engkau jalan keluar. Tuhan Yesus jawab setiap doa-doamu. Mari berseru, berseru, berseru. Panggil namanya Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan Kau Tuhan di tempat ini. Oh, terus masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Diberkati Kau Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami cintai Engkau lebih dari masalah kami. Kami cinta Engkau lebih dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, nyatakan ku cinta
sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari berdoa dalam roh saudara. Mari tepuk tangan buat Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, ini janji kami dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan udi. Ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan udi. Ku cinta Kau. Sekali lagi, nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan udi. Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Senang berjumpa kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik. Semua itu karena anugerah-Mu, karena pernyataan-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan sertai kami. Urapi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Dan bulan depan kita merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Tidak terasa kita 2 tahun tidak merayakan hari Natal. Tapi semua itu karena Tuhan izinkan kita dengan ada pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud yang baik buat kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, temanya berbuat baik. Setiap kita kalau ingin berbuat baik, iblis selalu tidak suka, selalu menghalangi, selalu mencegah. Firman Tuhan, kita harus berbuat baik
Galatia 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kenapa kita dikatakan, firman Tuhan dikatakan, janganlah kita jemu-jemu, supaya kita tidak lemah, tidak menjadi lemah. Ayat 10 dikatakan di Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama kita harus berbuat baik dengan teman-teman seiman. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita kepada semua orang. Kita harus berbuat baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Kita harus punya Roh Kudus. Sehingga roh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan roh itu menguatkan kita untuk berbuat baik. Banyak teman-teman mengatakan, saya ingin berbuat baik, Pak, nanti setelah saya bekerja. Saya ingin berbuat baik, Pak, setelah saya punya uang. Tapi semua itu teori. Janji-janji saja. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus berbuat baik? Yang pertama, di Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka semua. Jadi Allah itu menciptakan kita menurut gambar. Ya, selama kita masih di dunia, kita ini manusia, tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Tapi kita harus menuju kesempurnaan seperti Kristus. Makanya di sini kita belajar untuk berbuat baik. Pengertian berbuat baik yaitu untuk saling mengasihi, untuk hidup oleh roh. Kita harus hidup oleh roh, karena kalau enggak lemah. Kita menuju sempurna seperti Kristus, kita harus dipimpin oleh roh. Untuk memimpin orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu kita pimpin untuk menuju jalan yang benar. Untuk bertolong-tolongan, menanggung beban. Kita harus nolong. Percaya. Apa yang kita lakukan, berbuat baik, kita akan menerima berkat. Tabur tuai. Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Untuk menguji pekerjaannya sendiri. Jadi pekerjaan kita sendiri. Jadi yang pertama kita harus ada perubahan. Perubahan itu penting, dasar sekali. Karena manusia sulit untuk berubah. Sulit untuk berubah. Saya sering sharing, saya sering menyampaikan, kita kalau ingin ketemu Tuhan, kita harus berubah. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus berubah. Berbicara tentang perubahan, di Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus matikan duniawi ini. Yaitu apa? Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu sama dengan menyembah berhala. Jadi kita harus matikan semuanya. Kenapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi?
Karena manusia terlalu banyak melakukan kesalahan, dosa. Susah untuk berubah. Sulit untuk berubah. Ada ibu-ibu, karakternya keras sekali. Saya bilang, Bu, harus berubah, Bu. Saya tidak bisa berubah. Kondisinya, saya pokoknya seperti ini. Susah. Kita harus berubah dalam kehidupan kita. Untuk ketemu dengan Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus. Kita harus berubah. Kenapa kita harus mencontoh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Di Mazmur 145 ayat 9 dikatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. Saya setiap pagi selalu mengucap syukur dan mengucap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Berbuat baik, kita nggak boleh pura-pura. Kita nggak boleh jemu-jemu melakukannya. Harus sungguh-sungguh, tidak berpura-pura. Tidak punya motivasi. Banyak orang gereja melayani punya motivasi. Berbuat baik hanya manis di bibir, di depan, di belakang jahat. Kita harus meniru Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mencontoh Tuhan Yesus? Yang pertama, kita tuh diberi kehendak bebas. Jadi kita melakukan berbuat baik atau berbuat jahat, Tuhan izinkan. Tapi kalau berbuat jahat ya nggak ketemu Tuhan. Kalau berbuat baik kita ketemu Tuhan, kita masuk surga. Kedua, dia itu Tuhan Yesus. Mati sampai di kayu salib, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Kenapa kita menerima anugerah Tuhan? Karena Tuhan Yesus mati di di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Menerima kelimpahan kasih, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita nggak boleh berbuat bohong. Banyak sekarang ini di media teknologi, ya, hoax, bohong. Dulu sebelum teknologi canggih, orang selalu berbuat bohong. Gampang sekali orang berbuat bohong, berbuat menipu. Kita nggak boleh, itu penting itu, nggak boleh berbuat bohong. 2 Korintus ayat 5, pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita diciptakan baru, ya. Ada suatu perubahan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita di dalam Tuhan, ya, Immanuel terus. Tuhan berserta kita. Amin. Yang kedua, kita harus punya karakter Kristus. Berbicara tentang karakter Kristus, kita baca di Kolose 3 ayat 12-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, maka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya, kita harus mengampuni. Kamu berbuat jahat, jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus punya kemurahan, belas kasihan, kelemah lembutan, dan kesabaran, sabar ya terhadap satu dengan yang lain. Dan kita harus mengampuni. Banyak orang yang berdosa, bersalah sama kita, kita harus mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita. Puji Tuhan. Pendorong perbuatan baik adalah proses menabur dan menuai, selalu melibatkan waktu. Ya, kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita waktu proses ya. Tidak langsung berbuah. Jadi apa yang kita tabur kita itu nggak langsung berbuah. Namun pada akhirnya pasti akan memberikan hasil. Jadi Tuhan pasti nggak lupa. Tuhan pasti ingat. Disinilah dibutuhkan iman. Iman kepada Tuhan yang merancang dan menetapkan hukum tabur tuai. Puji Tuhan. Menerima perbuatan baik adalah marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya. Terus tidak ada syarat-syarat ketentuan atau yang berlaku kita harus berbuat baik. Berbuat jahat itulah kita harus mempunyai berbuat baik. Karena kita adalah orang-orang yang jahat, yang diperlakukan dengan penuh kebaikan oleh Tuhan. Makanya orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan alasan demi alasan untuk terus dapat mengasihi dan melayani dan mengampuni. Puji Tuhan. Yang terakhir kesimpulannya, kita jangan berhenti untuk melakukan perubahan, pembaruan hidup ini. Firman Tuhan saat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masa lalu adalah pembelajaran. Masa kini adalah masa menanam. Dan masa depan adalah masa saatnya untuk menuai. Yang terakhir, hidup berbuat baik adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mati ya, agar kita dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita patut dipenuhi dengan rasa syukur sehingga kita bangga dan sukacita dapat menjalani kehidupan ini dengan perbuatan baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sungguh Allah yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Bapa di surga. Dia telah memberi anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akan merenungkan kebaikan Bapa di surga. Kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan menyelesaikan semua dosa-dosa kita, ganjalan-ganjalan kita yang mungkin belum kita selesaikan. Secara singkat ini kita akan selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat kebaikan Engkau ya Tuhan. Sekian Bapak, apabila kami punya ganjalan, punya dosa, punya masalah, secara singkat
kami akan menyelesaikannya ya Bapak. Ampuni kami. Ampuni saudara-saudara kami, saudara-saudara teman-teman kami ya Bapak. Shikia Baba Baba Baba. Shikia Baba Baba. Shikia Baba Baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita ambil cawan dan kita akan mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Dia begitu baik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Sikia Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Bapak di surga. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.